Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angki Wijaya Putri dari kelas HI3 Prodi Hubungan Internasional dengan NIM 30800124094. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang transnasional sebagai ganti UAS dari matkul PKN. Baik, langsung saja. Apa sih itu definisi transnasional? Transnasional adalah istilah yang merujuk pada hubungan, interaksi, atau aktivitas yang melintasi batas-batas negara, baik dalam konteks sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun hukum. Fenomena transnasional melibatkan pertukaran atau perpindahan yang tidak hanya terbatas pada satu negara, tetapi melibatkan berbagai negara. Nah, ciri-ciri transnasional meliputi yang pertama, lintas batas negara. Aktivitas, hubungan, atau fenomena transnasional melibatkan lebih dari satu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, melibatkan aktor non-negara. Selain negara, aktor seperti individu, organisasi non-pemerintah, perusahaan multinasional, diaspora, dan kelompok lainnya berperan aktif. Yang ketiga, berkaitan dengan globalisasi. Transnasional sering terkait dengan proses globalisasi yang mempermudah interaksi antar negara melalui teknologi, perdagangan, dan komunikasi. Yang keempat yaitu pertukaran multidimensi, melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, budaya, sosial, politik, dan teknologi, misalnya perdagangan internasional, migrasi, atau penyebaran budaya pop. Yang kelima yaitu ketergantungan antar negara. Aktivitas transnasional menunjukkan adanya saling ketergantungan seperti dalam rantai pasok global, perjanjian perdagangan, atau isu lingkungan. Yang keenam yaitu pengaruh tanpa batas wilayah. Dampaknya tidak terbatas pada satu negara saja, tetapi dapat dirasakan di berbagai wilayah seperti perubahan iklim, terorisme internasional, atau penyebaran pandemi. Yang ketujuh didorong oleh teknologi dan komunikasi, kemajuan teknologi informasi, internet, dan transportasi, mempercepat interaksi transnasional dan mempermudah hubungan lintas negara. Selanjutnya yaitu aspek-aspek transnasional meliputi berbagai bidang yang memengaruhi hubungan antar negara dan aktor non-negara. Berikut adalah beberapa aspek utamanya. Yang pertama, aspek ekonomi. Perdagangan internasional, investasi asing langsung atau FDI, dan globalisasi ekonomi. Operasi perusahaan multinasional atau MNC yang bergerak di banyak negara. Ketergantungan ekonomi antar negara melalui rantai pasok global. Yang kedua, aspek sosial. Migrasi internasional termasuk pekerja migran, pengungsi, dan diaspora. Pertukaran budaya melalui media pariwisata dan pendidikan. Hubungan antar individu atau komunikasi lintas negara. Yang ketiga, aspek politik. Kerjasama antar negara dalam organisasi internasional seperti PBB, ASEAN, dan Uni Eropa. Perjanjian internasional seperti perdagangan bebas atau kesepakatan lingkungan. Isu-isu lintas batas seperti hak asasi manusia, konflik, dan terorisme internasional. Yang keempat yaitu aspek budaya. Penyebaran budaya global seperti musik, film, makanan, dan mode. Akulturasi budaya dan pengaruh budaya lintas negara. Peran media digital dalam memperkenalkan budaya baru secara global. Yang kelima, aspek hukum. Pengaturan hukum internasional terkait perdagangan, lingkungan, dan HAM. Pengaruh yurisdiksi lintas negara seperti pengadilan internasional. Regulasi terkait kriminalitas transnasional seperti perdagangan manusia atau narkotika. Yang keenam, aspek teknologi dan informasi. Penggunaan teknologi digital yang menghubungkan individu dan organisasi di seluruh dunia. Pengaruh media sosial dalam membangun komunitas lintas negara. Inovasi teknologi yang mempercepat integrasi global seperti transportasi dan komunikasi. Yang ketujuh, aspek lingkungan. Isu global seperti perubahan iklim, pencemaran, dan pelestarian lingkungan. Kerjasama internasional dalam mengatasi masalah lingkungan seperti Protokol Kyoto atau Perjanjian Paris. Aspek-aspek ini saling berhubungan dan mencerminkan sifat kompleks fenomena transnasional yang melibatkan berbagai aktor, sektor, dan negara. Nah, selanjutnya peran globalisasi. Globalisasi mempercepat interaksi transnasional melalui teknologi, transportasi, komunikasi. Globalisasi adalah proses integrasi dan interaksi antara negara, masyarakat, dan ekonomi di seluruh dunia yang didorong oleh perdagangan internasional, investasi, teknologi, dan pertukaran budaya. Berikut adalah beberapa peran globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama itu bidang ekonomi.
Perluasan pasar internasional, globalisasi memungkinkan produk dan jasa dari satu negara diakses oleh negara lain, memperluas pasar bagi perusahaan. Investasi asing mendorong aliran investasi langsung ke negara-negara berkembang yang dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur dan membuka lapangan kerja. Persaingan global meningkatkan efisiensi dan inovasi di kalangan perusahaan karena adanya persaingan yang lebih luas. Yang kedua yaitu di bidang budaya. Pertukaran budaya, globalisasi mempercepat penyebaran budaya, makanan, musik, dan seni dari satu negara ke negara lain. Homogenisasi budaya sementara memperkaya, globalisasi juga dapat mengurangi keunikan budaya lokal karena pengaruh budaya dominan. Yang ketiga di bidang teknologi. Akses teknologi, negara-negara memiliki akses lebih cepat terhadap teknologi baru yang meningkatkan produktivitas dan kehidupan sehari-hari. Inovasi kolaboratif memfasilitasi kerjasama dalam penelitian dan pengembangan antar negara. Yang keempat di bidang politik. Kerjasama internasional, globalisasi mendorong pembentukan organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan IMF untuk menangani isu-isu global. Isu lintas batas menyediakan platform untuk menangani masalah seperti perubahan iklim, perdagangan manusia, dan terorisme. Yang kelima di bidang lingkungan, kerjasama lingkungan mendorong negara-negara bekerja sama untuk melindungi lingkungan global seperti dalam perjanjian Paris untuk perubahan iklim. Eksploitasi sumber daya namun juga dapat mempercepat kerusakan lingkungan karena meningkatkan eksploitasi sumber daya alam. Yang keenam di bidang pendidikan, pertukaran akademik memungkinkan siswa dan dosen untuk belajar dan mengajar di negara lain. Akses informasi mempermudah akses ke pengetahuan dan penelitian dari seluruh dunia. Globalisasi membawa peluang besar, tetapi juga tantangan seperti kesenjangan ekonomi, kehilangan identitas, budaya, dan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan globalisasi yang bijaksana sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya dan minimalkan risikonya. Nah, adapun tantangan dan solusi. Yang pertama itu tantangan. Perbedaan kepentingan antar negara mengacu pada berbagai tujuan, prioritas, atau kebutuhan yang berbeda yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam hubungannya dengan negara lain. Hal ini terjadi karena setiap negara memiliki situasi geografis, politik, ekonomi, budaya, dan sejarah yang unik yang memengaruhi cara mereka melihat dan mengejar kepentingannya di tingkat internasional. Ketimpangan ekonomi antar negara maju dan negara berkembang merujuk pada perbedaan yang signifikan dalam tingkat kemakmuran, pembangunan ekonomi, dan kualitas hidup antara kedua kelompok negara tersebut. Ketimpangan ini disebabkan oleh berbagai faktor struktural, historis, dan sosial yang memengaruhi kemampuan masing-masing negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Masalah hukum internasional merujuk pada tantangan atau isu yang muncul terkait dengan penerapan, penegakan, dan interpretasi hukum yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu di seluruh dunia. Hukum internasional adalah sistem norma dan peraturan yang diakui oleh negara-negara dan badan internasional yang mencakup berbagai bidang seperti hak asasi manusia, perdagangan internasional, lingkungan, keamanan, dan penyelesaian sengketa antar negara. Yang kedua, solusi. Meningkatkan diplomasi dan kerjasama internasional berarti memperkuat hubungan antar negara-negara untuk mencapai tujuan bersama, menyelesaikan masalah global, dan memajukan perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan di dunia. Hal ini melibatkan upaya untuk mempererat komunikasi, negosiasi, dan kolaborasi antara negara dalam berbagai bidang seperti ekonomi, keamanan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Memperkuat aturan hukum internasional dan pengawasan terhadap aktivitas transnasional berarti meningkatkan penerapan hukum internasional yang mengatur hubungan antar negara, serta memperkuat mekanisme pengawasan untuk memastikan bahwa aktivitas yang melibatkan lebih dari satu negara atau transnasional dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak merugikan kepentingan bersama. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan tanggung jawab global berarti memberikan pemahaman kepada individu dan kelompok tentang nilai-nilai toleransi, saling menghormati, serta kesadaran akan peran dan kewajiban mereka dalam menghadapi tantangan global. Ini bertujuan untuk membentuk masyarakat yang lebih eksklusif, damai, dan peduli terhadap kondisi dunia secara keseluruhan. Nah, transnasional merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari di era globalisasi. Berarti di era globalisasi berarti bahwa kegiatan atau fenomena yang melibatkan lebih dari satu negara kini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan dunia yang semakin terhubung globalisasi, yang merujuk pada proses integrasi ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi di tingkat dunia, telah mempercepat interaksi antar negara dan melahirkan berbagai
dan melahirkan berbagai fenomena yang melintasi batas-batas negara. Oleh karena itu, fenomena transnasional seperti perdagangan internasional, imigrasi, investasi asing, dan pergerakan informasi tidak dapat dihindari karena semakin banyak aktivitas yang melibatkan lebih dari satu negara. Pemahaman dan kerjasama antar negara menjadi kunci untuk mengelola dampaknya secara efektif. Berarti bahwa untuk mengatasi masalah atau tantangan global yang dapat mempengaruhi banyak negara, seperti perubahan iklim, pandemi, perdagangan internasional, atau konflik bersenjata, negara perlu bekerja sama dan saling memahami kepentingan, prioritas, dan kondisi masing-masing tanpa kolaborasi yang kuat dan pemahaman bersama. Mengelola dampak dari masalah tersebut akan jauh lebih sulit dan kurang efektif. Nah, itulah tadi pemaparan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.